Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi info bagaimana caranya kita mem-create sebuah virtual machine server menggunakan cloud platform. Jadi, apa itu cloud platform? Jadi, cloud platform adalah semacam perusahaan yang menyediakan jasa cloud computing, ya. Jadi ada banyak perusahaan yang menyediakan jasa cloud computing, contohnya Google Cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan sebagainya gitu. Nah, apa sih kelebihan dari cloud computing ini? Jadi di cloud computing ini kita tidak perlu direpotkan atau dibebankan biaya untuk pemeliharaan server, yang pasti beli servernya fisik juga. Jadi kita tinggal istilahnya dalam tanda kutip menyewa server ke mereka gitu, dan kita bisa gunakan semua feature-feature yang mereka juga sediakan di situ. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menginisialisasi cloud menggunakan platform Google Cloud Platform. Disclaimer dulu, di sini saya tidak disponsori untuk video ini. Jadi saya hanya memberikan contoh saja menggunakan Google Cloud Platform. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan provider yang lain. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan provider lain seperti DigitalOcean, Amazon Web Service atau Azure dan sebagainya. Oke, sebelum mulai, jadi teman-teman bisa mengakses untuk Google Cloud Platform ini menggunakan URL di sini. Jadi console.cloud.google. Jadi console. Setelah selesai membuat proses tadi inisialisasi, kita bisa bikin VM instance-nya. Kita pilih create. Nah, di sini kita akan diberi beberapa pilihan, jadi konfigurasi yang akan kita pakai. Dan di sebelah kanan ini ada detail estimasi biaya ya. Jadi jangan dianggap ini adalah biaya yang akan digunakan secara pasti, enggak. Jadi di sini tuh hanya estimasi saja, tergantung nanti load juga, seberapa besar load yang akan di handle oleh server kita gitu. Oke, jadi kita coba bikin ini, kita kasih nama, lalu region. Jadi region ini apa? Jadi region ini adalah lokasi server yang akan kita pilih. Jadi kita akan pilih di sebelah mana gitu. Biasanya ini akan berdampak pada kecepatan akses dari lokal user gitu di situ ya. Jadi misalnya kalau user Anda kebanyakan berada di Indonesia, saran saya pilih yang di daerah Asia Tenggara atau Asia Pasifik ya, seperti Jakarta, Singapura gitu, karena pingnya tidak akan terlalu jauh gitu, seperti itu. Jadi saya pilih Jakarta. Lalu untuk zona ini juga ada beberapa opsi juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini pilih zona, itu ada ini, the zone is isolated location with a region, the zone determine what computing resources are available. Nah, jadi zona ini menentukan spek-spek yang tersedia di daerah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh dengan komputasi menggunakan GPU atau apa gitu, biasanya memang hanya ada beberapa zona tertentu di region tertentu saja gitu. Oke. Lalu kemudian machine configuration. Jadi di sini ada machine family. Di sini ada spek yang bisa dipilih gitu. Saran saya untuk teman-teman yang baru belajar bisa menggunakan custom ya. Jadi custom di sini kita bisa meminimalisirkan jumlah
penggunaan CPU dan RAM yang akan dipakai gitu. Tapi teman-teman juga bisa pakai share core. Jadi di sini ada beberapa konfigurasi, jangan bingung. Jadi kalau teman-teman baru mulai bisa aja pilih yang ini, pilih yang micro, jadi yang paling kecil. Jadi satu prosesor share dengan memori 614 MB. Lalu boot disk ya, di sini kita akan memilih sistem operasi yang akan kita pakai di VM instance kita gitu. Jadi kita kalau teman-teman mau merubah bisa pilih change, lalu pilih operating system. Di sini ada beberapa pilihan ya, baik itu dari Linux sampai Windows Server pun ada. Yang perlu diperhatikan adalah di sini kalau teman-teman menggunakan versi operating system yang berbayar, contohnya Windows Server dan skill server on Windows Server ini ada tambahan charges ekstra karena kita harus membayar lisensi terhadap operating system itu sendiri gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar aja dan cari yang paling budget friendly, saya pilih operating system yang basisnya free ya, seperti Debian, Ubuntu seperti itu dan lain-lain gitu. Oke, kali ini saya pilih Ubuntu. Lalu di sini ada boot disk type, jadi teman-teman bisa pilih antara menggunakan hard disk, server menggunakan hard disk atau SSD. Ini juga pengaruh ke harga juga seperti itu. Jadi karena yang membedakan adalah kalau menggunakan SSD pasti read write disknya pasti akan lebih kencang gitu. Saran saya pakai SSD karena tidak terlalu selisih banyak untuk secara cost gitu. Lalu size untuk disknya ini berapa itu, misalnya teman-teman butuh lebih dari 10 GB bisa, misalnya contoh saya masukkan 20 GB seperti ini, kemudian saya select. Lalu untuk konfigurasi lain seperti firewall dan sebagainya ini nanti bisa dikonfigurasi juga di belakang gitu, seperti itu. Lalu kalau teman-teman punya migrate dari provider lain, itu juga bisa melakukan migrate instead of kita meng-create dari nol seperti itu. Oke, kalau sudah teman-teman bisa create ya, dan akan kita tunggu proses create machine-nya ini. Ya, ini mungkin proses mungkin akan takes time sekitar mungkin ya sekitar beberapa menit lah gitu. Oke, jadi di sini mesin sudah ready ya. Jadi sini ini instance kita, ini zone dan ini internal IP dan ini external IP gitu. Lalu connect-nya itu kita hanya diberi opsi untuk menggunakan SSH. Jadi opsinya seperti itu. Nah, jadi next step saya akan mencontohkan bagaimana cara kita menggunakan SSH client di komputer kita gitu. Jadi kalau teman-teman mau akses langsung untuk saat ini, teman-teman juga bisa langsung akses Cloud Shell-nya itu menggunakan pilihan open in browser window. Jadi di sini nanti akan ya keluar seperti ini. Jadi ini adalah SSH dari browser, teman-teman bisa melakukan konfigurasi. Jadi ini adalah terminal yang ada di dalam browser gitu, seperti itu, yang langsung terhubung gitu tanpa kita harus men-setup konfigurasi untuk SSH client gitu. Nah, seperti ini. Jadi sudah tersetting seperti itu gitu. Jadi kita tinggal pakai gitu. Jadi kelebihannya apa sih kalau menggunakan ini? Jadi teman-teman bisa langsung juga menggunakan upload dan download file yang ada di local machine teman-teman menggunakan browser ini. Kalau teman-teman tidak mengkonfigurasi SFTP client di remote SSH komputer teman-teman seperti itu. Oke, nah kebetulan kita tidak akan pakai ini. Jadi
Jadi biasanya kapan sih kita bisa pakai ini di browser ini? Mungkin kalau teman-teman lagi berada perjalanan gitu, tidak membawa komputer gitu, menggunakan ya semacam tab iPad atau mobile devices, teman-teman bisa menggunakan feature ini gitu. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih apa namanya, lebih powerful, bisa menggunakan SSH client gitu. Seperti mungkin Putty kalau di Windows ya, ada Bitfish dan sebagainya gitu. Oke, kita tutup, kita akan konfigurasi manual untuk SSH client ya. Jadi di sini saya menggunakan Bitfish ya, Bitfish versi 8.4.3. Jadi di situ saya menggunakan Bitfish 8.4.3. Jadi teman-teman bisa download juga Bitfish SSH. Nah, jadi di sini tinggal download untuk komputer Windows gitu. Oke, kalau sudah download, teman-teman bisa konfigurasikan untuk SSH-nya ya. Oke, pertama teman-teman harus ke sini, harus membuat SSH key-nya dulu. Jadi teman-teman bisa ke client key seperti ini. Jadi teman-teman bisa di sini akan muncul SSH key yang sudah available. Tapi kalau teman-teman mau bikin, teman-teman bisa ke client key manager, lalu pilih generate new. Nah, di sini akan memilih frase-frasenya. Jadi di sini adalah frase, ini adalah password untuk akses yang akan kita gunakan gitu. Jadi untuk memproteksi key yang kita akan gunakan untuk login ke dalam server seperti itu. Oke, jadi misalnya kita kasih password ya. Ya. Lalu kita generate seperti ini. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa memunculkan atau men-show yang akan kita gunakan untuk mengimport ke dalam Google Cloud Platform-nya ini. Jadi SSH yang akan kita gunakan ini untuk mengimportnya gitu. Oke, jadi kita klik export. Kita pilih open SSH seperti ini. Lalu kita pilih export. Kita pilih desktop. Kita pilih SSH key seperti ini. Kita pilih save. Nanti kita ke desktop, kita ke SSH key seperti ini. Nah, key inilah yang akan kita gunakan untuk kita insertkan ke dalam Google Cloud seperti itu. Jadi untuk cara memasukkannya adalah kita ke sini, kita klik VM instance-nya, lalu kita pilih menu edit. Nah, kita turun, kita cari SSH key. Jadi kita pilih show edit, kita masukkan key SSH yang sedang kita buka tadi di sini. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, ini di sini ada error karena generated key-nya kita seperti ini. Jadi kita bisa minimalisir, kita bisa hapus, kita mau kasih nama usernya siapa gitu. Saya seperti ini. Nah, kalau sudah kita kasih nama usernya ini, kita save. Jadi kita save, nanti akan terattach SSH key yang kita gunakan ke dalam instance yang sudah kita buat tadi. Oke, SSH sudah terpasang seperti ini ya. Jadi ini terus kita kembali ke sini,
Lalu kita tinggal konfigurasi di Bitwise-nya gitu. Jadi kita akses melalui apa? Melalui external IP yang sudah create seperti ini. Kita copy, kita masuk ke Bitwise. Nah, ini saya bikin profil baru saja. Jadi saya sudah pernah bikin, terus saya replace dan save dengan yang lain. Lalu untuk username ini disesuaikan dengan SSH username yang sudah kita bikin tadi ya. Di sini saya menggunakan Fajar, jadi di sini saya juga akan menggunakan ini Fajar. Lalu client key. Nah, client key kita pakai yang di sini ya. Jadi kan kita sudah bikin yang ada di sini. Jadi oke. Profile 1. Lalu kita coba tes untuk koneksi. Login. Nah, di sini akan muncul pop-up. Kita pilih accept and save. Nah, di sini akan muncul passphrase. Jadi passphrase yang tadi kita generate ketika membuat key itu seperti itu. Nah, kita masukkan ke sini. Kita klik OK. Nah, akan terhubung dengan terminal yang sudah kita create seperti itu. Jadi kita bisa masukkan LSB release. Nah, sama kan? Ya, ini adalah terminal Linux yang sudah kita config dari SSH machine gitu. Oke, jadi itu adalah step bagaimana cara kita mengkonfigurasi VM instant Linux di kebetulan menggunakan Google Cloud Platform. Lalu kemudian apa namanya, koneksi SSH-nya, SSH client, konfigurasi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya server kita sudah nyala, kita juga sudah bisa akses melalui command prompt. Jadi kalau kita mau ping seperti ini, ping. Nah, ini sudah nyala, ini server kita sudah on, cuman masih belum ada apa-apanya seperti itu. Oke, jadi kita akan konfigurasi supaya bisa diakses, setidaknya server kita bisa diakses di browser gitu ya. Oke, jadi kita perlu web server engine ya. Jadi majority banyak ada 2 web server yang sering digunakan, yaitu ada Apache dan ada Nginx gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau dari sisi feature memang Apache lebih komplit, lebih banyak ya. Jadi semacam ada, kalau teman-teman lebih sering pakai feature-feature yang sifatnya ya custom URL dan sebagainya seperti itu, Apache lebih powerful gitu. Tapi karena terlalu banyak feature ini membuat kecepatan dan memory consumption dari Apache ini cukup besar. Dan nggak semua user membutuhkan semua feature dari Apache, dan banyak yang mencari opsi lain, dan ada salah satunya adalah Nginx seperti itu. Nah, kita akan install Nginx di server yang baru kita inisialisasi ini. Oke, sebelum kita install Nginx-nya, kita bisa update dulu dependency package-nya ya. Sudo apt update. Nah, kita tunggu untuk update Ubuntu-nya. Oke, setelah selesai update package, kita bisa install Nginx. Jadi dengan command sudo apt install Nginx. Kita pilih yes. Lalu kita enable service Nginx yang sudah kita install tadi. Jadi sudo system control enable Nginx service.
Oke, jadi kita sudah cek Nginx-nya running, lalu kita config untuk IP address supaya IP address-nya ini static dan tidak berubah-ubah. Jadi kita bisa ke sini, kita bisa ke network, VPC network, kita pilih external IP address, lalu pilih type, kita ganti static ini ya di server. Klik reserve seperti ini. Tunggu berapa saat. Apa sih ya, kenapa kita harus berubah statik, karena supaya nanti IP address ini tidak berubah-ubah. Jadi teman-teman nanti ketika config itu tetap menggunakan IP yang sama, IP publicnya itu sama, tetap tidak berubah-ubah. Memang nanti menambah biaya, tapi tidak terlalu signifikan. Daripada nanti teman-teman harus berubah-berubah gitu kalau sudah bermain dengan domain, itu nanti akan malah merepotkan seperti itu. Oke, jadi itu kita coba cek di VM instance seperti ini, lalu kita coba cek Nginx seperti ini. Kita coba sudo, kita coba untuk start dan stop nya. Ups, ada typo. Lalu ya, di sukses, di Nginx-nya sudah jalan seperti ini. Ya, tadi kita sudah konfigurasi di Nginx-nya, kita sudah install, kita sudah enable service-nya. Lalu kita tinggal mengallow akses firewall di VM machine kita gitu ya. Jadi kita ke instance yang akan kita pilih tadi, kita klik edit. Lalu di sini ada firewalls ya. Di sini ada HTTP traffic dan HTTPS. Jadi kalau teman-teman belum menggunakan SSL, teman-teman bisa centang HTTP traffic dulu, lalu nanti kalau sudah ada SSL bisa di allow HTTP traffic juga gitu. Jadi bisa juga dua-duanya seperti ini. Oke, kalau sudah, klik save. Kita tunggu dulu beberapa saat. Kalau sudah, kita bisa tes servernya. Kita copy. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi Nginx-nya sudah jalan konfigurasinya. Tinggal kita nanti konfigurasi, kita instalasi dan sebagainya seperti itu. Oke, next step kita akan coba bikin satu buah web dan kita install di sini. Kita pakai yang simple-simple aja, kita pakai PHP dan kita config di sana gitu. Oke, untuk mengkonfigurasi PHP di server kita perlu install dulu PHP-nya ya. Di tutorialnya banyak sebenarnya, cuman baik saya akan coba tunjukkan juga gitu. Jadi kita perlu tambah, karena PHP ini bukan default bawaan dependensi dari package dari Ubuntu, jadi kita perlu tambahkan sudo apt get install software properties common ya. Oke, sudah. Kalau begitu sudah, tinggal kita add repositorinya, sudo add apt repository ppa onRich saya
ada pilihan, klik enter. Oke, sudah requesting ini. Oke, tinggal kita sudo apt update. Ini instalasi PHP. Tuh, kita copy, yes. Oops. Yes. After this operation ada oke. Sudo sambil menunggu. Ada beberapa komponen lain yang perlu diinstal juga di sini. Jadi di web ini sudah saya tulis step-step instalasinya. Teman bisa follow versi teksnya kalau mau. Oke, lalu kita sudo install. Oke. Yes. Oke, sudah. Dan cek PHP mainframe ya, sudah terinstall versi 7.1 ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai versi yang lebih baru, kalian bisa upgrade atau pilih versinya itu disesuaikan dengan teman-teman pakai seperti. Oke, kemudian kita lanjut ke apa namanya, konfigurasi Nginx untuk servernya seperti itu. Jadi di sini kalau teman-teman akses ke cd var www html seperti ini. Jadi ada ini adalah file yang muncul di sini di server tadi kita buat tadi yang ini. Nah, ini jadi ini adalah default gitu. Jadi teman-teman bisa edit ini atau bikin baru juga bisa. Lalu kita akan konfigurasi server Nginx-nya di defaultnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa bikin file untuk konfigurasinya sudo nano, kita pakai nano saja, lalu kita ke etc Nginx site available, lalu kita bikin file yang akan kita bisa testing web. Nah, kita bikin seperti ini. Pertama kita harus bikin engine server blocknya, jadi server seperti ini. Lalu kita deklarasi port yang akan di listen portnya 80. Kemudian ya listen portnya 80 ini. Kemudian kita tentukan root folder yang
Kalau kita misalnya pengen root foldernya di luar HTML, atau kita misalnya punya specific folder, kita bisa tentukan root folder. Tapi kalau kita tidak tentukan, kita bisa akses di luar gitu. Misalnya di sini saya mau bikin folder di dalam HTML itu yang langsung spesifik mengarah di situ, bisa. Jadi nanti bisa kita teman-teman beri default rootnya, jadi ke var www langsung HTML, lalu bikin bikin folder. Saya bikin folder test web seperti ini. Lalu jangan lupa ini untuk membaca jenis indeks yang akan default terpanggil, jadi index filenya yang akan di load pertama kali index.php, juga index .html dan index.htm. Lalu kita tentukan server name. Server name ini maksudnya adalah address yang akan diakses gitu ya. Kita pilih ke alamat IP saja karena kita belum punya domain, jadi kita ke 34 101 107 179. Oke, setelah itu kita kasih location, jadi path untuk location aksesnya. Location, kalau kita tanpa folder ya seperti ini, kita slash seperti ini, curly bracket, jadi kalau tidak ada file, jadi yang tidak ada yang digunakan, kita bisa return kan apa gitu ya. Jadi langsung kita try files, kalau tidak ada URL-nya kasih query $query slash $query, kita bisa return kan 404 misalnya. Ini errornya. Jadi kalau tidak ada filenya ya, atau not found lah, kita bisa return kan 404 seperti itu. Lalu di location kita set untuk PHP-nya di sini PHP, terus brackets ini, lalu jadi untuk mendapatkan supaya PHP-nya itu bisa terserve ya, bisa jalan di server kita gitu. Ini lalu kita masukkan include snippets. Kita karena tadi kita pakai fast CGI, konfigurasinya di mana, kita katakan fast CGI php.conf fast CGI password run HP 71 dipakai FPM versinya shortcut. Oke. Lalu kita fast CGI param CGI param script file name $document root, karena tidak terpakai dokumen root, sorry, kita pakai dokumen root, jadi kita ke arah sana, jadi kita dokumen root $fast CGI
script name include fast CGI ARM seperti ini. Kita coba dulu, kita save. Lalu setelah itu kita linkkan antara set available dan set enable yang ada di Nginx itu supaya bisa terbaca konfigurasi. Kita pakai sudo ln ns etc nginx set available. Tadi testing web namanya ke etc nginx set enable. Oke, kalau sudah kita tinggal restart service Nginx-nya, sudo service Nginx restart. Ada yang salah, berarti kita coba cek. Kalau seperti ini ada konfigurasi yang kurang, berarti kita sudo nginx test. Oh, oke. Jadi fast CGI PHP conf-nya tidak ada seperti itu. Kita edit lagi dulu di sini. Oops, sepertinya saya ada typo. Snippets. Oke, saya save lagi. Oke, saya coba tes. Oke, sukses. Tinggal saya restart Nginx-nya. Oke. Lalu di sini saya refresh. Not found karena tidak ada file sama sekali indeksnya. Lalu saya ke sini, saya bikin folder ya. Saya bikin folder. Ini saya tadi bikin folder test web. Oke, jadi di sini saya sudo mkdir test web ls seperti ini. Jadi test web, saya sudo nano index.html. Ya, kita bikin ya HTML. Lalu ini contoh saja, body lalu tes, saya save, quit, saya coba refresh. Nah, muncul web yang sudah kita create tadi. Oke, sekian tutorial konfigurasi dari awal kita tadi bikin instance di ICM, kemudian kita instalasi Nginx, dan sampai terakhir ini adalah kita konfigurasi Nginx-nya. Oke, saya harap ini tutorialnya bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.